Ingat kita waktu kecil. Coba bawa hati kita pada pagi hari ini. Hati kita, kitanya ini sedang anak-anak seperti anak-anak kita yang ada di rumah. Kita dibangunkan mak kita, ditariknya di kamar mandi. Bukan sekedar di kamar mandi, tapi kita dimandikannya. Lalu kemudian kita setelah dimandikannya, disisirnya rambut kita dengan rapi. Bukan disisir saja, tapi dikasihnya bedak di pipi kita. Kemudian dikecupnya pipi kita. Setelah rapi kita, datang ayah kita, datang bapak kita, membawa kita, menuntun kita ke masjid untuk sholat Idul Fitri berjamaah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah kita hari ini. Dulu kita jadi anak-anak. Bangganya kita punya ayah, bangganya kita punya mak kita. Tapi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, ibu yang membesarkan kita, ibu yang tidak pernah memikirkan kita, hingga akhirnya kita besar dan kita menjadi manusia yang sukses di muka buminya Allah ini. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak ada doa orang tua. Tidak ada orang yang berhasil kalau tidak ada doa mak kita, ibu kita, bunda kita. Mungkin di antara kita ada yang kuliah di luar negeri. Mungkin kita ada kuliah di luar kampung kita. Biaya mesin dari orang tua kita dikirimnya. Pernahkah dia mengatakan kepada kita, mak nih kalau berhenti saja mak untuk mengirimkan uang kuliahmu, uang sekolahmu, udah nggak ada lagi nih makan untuk adik. Tapi ayah mak kita tidak pernah untuk mengucapkan itu, walaupun dikatakan mereka tidak ada uang, mereka cari untuk kita hingga akhirnya kita bisa sukses ini. Sudah tidak usah kuliah lah kau lagi. Sudah tidak usah lagi kau untuk merantau. Sudah tak usah lagi kau untuk menuntut ilmu. Tak pernah orang tua kita terbangun seperti itu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah tua, teringat kita mungkin mak kita sudah tidak ada, orang tua kita berada di alam barzakh. Baik ayah, baik pak kita tak bisa jumpa lagi dengan mereka seperti hari raya ini, seperti kita kembali seperti anak-anak yang menggendong kita, membawa kita ke rumahnya Allah ini. Pertanyaan sama kita, pernahkah kita mendoakan mereka? Bukankah kita mengatakan setiap ada orang yang meninggal, sering kita bertakziah mengatakan ada doa yang tidak akan pernah terputus, adalah doa anak yang soleh. Mana? Malah kadang kita ribut jamaah yang dimuliakan Allah, gara-gara tidak seberapa warisan yang diberikan mak kita dan ayah kita yang ditinggalkan mereka, adik, kakak, saudara ribut berantem. Sementara mereka menginginkan doa-doa anak-anak yang soleh, jamaah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sosok ibu yang begitu luar biasa. Wajar saja jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu mengatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini adalah hari kemenangan kita, kalau hari ini kita adalah hari yang hati kita sudah bersih dari dosa, maka ketika hari ini ada ayah kita, ada mak kita masih hidup, segera kita pulang dari kita sholat ini, kita jumpai mak kita.
Jangan malu kita mengatakan kita salah sebagai seorang anak. Minta maaf kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin mengatakan kepada kita, ketika datang Ramadan kemudian hari ini adalah hari kemenangan kita, ada anak yang tidak mau mendatangi orang tuanya dan meminta maaf kepada orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasul itu kan sudah mengatakan kepada kita, ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jamaah yang dimuliakan Allah, jadilah kita menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertahankanlah ini ba'da Ramadan ini. Mari sama-sama kita, setidaknya jujur saja, kita ini kan manusia yang paling dhaif, manusia yang paling lemah, pasti akan melakukan kesalahan. Setidaknya ketika pada Ramadan sedikitlah kita melakukan kesalahan-kesalahan itu. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, saya teringat jamaah yang dimuliakan Allah, ada hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Abbas mengatakan kepada kita. Jadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Jadi bilang begini, ya Allah, mengapa umat Nabi Muhammad itu diberi dua cahaya? Dengan dua cahaya itu insya Allah akan menutupi dua kegelapan juga. Apa itu kata Nabi Musa? Ya Allah, yang pertama adalah cahaya Al-Quran, yang kedua adalah tilawah Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, hari ini kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Ikhlas, dan kebetulan hadir di sini mantan Wakil Wali Kota Pematang Siantar. Sampaikan Pak, apa yang mau diucapkan? Jalanallahu minal aidin wal faizin lahir batin. Hari kemenangan, mari kita tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri 1946 Hijriah ini. Mari kita tetap meningkatkan upaya Islamiyah kita, meningkatkan iman takwa kita menjadi orang yang mutakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah, ridhonya kita, ridhonya Allah, ridho kita semua. Oke, Ji, sebagai ketua Tazkirah, ya, apa yang mau disampaikan kepada umat muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, tanggal 31 Maret 2025, kita merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri, hari yang bersih dari segala-galanya. Insya Allah kami berdoa semua agar umat Islam selamanya akan bersih seperti ini, bersih pikiran, bersih di mana-mana, sehingga Islam benar-benar dapat terwujud dengan baik yang diciptakan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.